Sobat Podcast, kembali lagi di PKP Podcast bareng sama aku, Benedikta Nila, mahasiswi penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2022. Nah, podcast kita hari ini seru dan spesial banget karena aku nggak sendirian. Di sebelah aku sudah ada Mbak Nadia. Hai Mbak Nadia. Halo. Boleh, mungkin bisa nyapa-nyapa dulu nih Sobat Podcast yang ada di rumah. Semua yang sedang menonton kami. Ya udah gitu. Udah gitu aja. Nah Mbak Nadia, biar kita nih lebih akrab dan lebih mengenal lagi ya Mbak, mungkin boleh nih perkenalan dulu buat Sobat Podcast yang ada di rumah. Oke, ini aku harus hadap sana apa hadap kamu nih? Bebas ya. Bebas. Hadap aku Oke. nanti salting kelamaan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nadia Novita Putri. Kalian bisa panggil aku Nadia, bisa panggil aku Putri, bebas kalian mau panggil aku apa. Aku dari angkatan 2022. Di sini aku asal dari Jogja yang merantau ke Solo dan kuliah di UNS tercinta. UNS tercinta. Jadi Mbak Nadia ini orang Jogja. Berarti seminggu sekali pulang nih pasti nih. Iya. Aduh, nggak relate sama aku yang setahun sekali baru pulang ya. Terus apa lagi nih? Oke, Mbak Nadia di sini sebagai apa nih Mbak Nadia? Di HM Pelita. Iya, di kepengurusan HM Pelita ini sebagai apa? Oke, aku di HM Pelita ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat. Di sini aku juga membantu Mas Ivan nih selaku Ketua HM Pelita 2024. Gitu. Wow, kita kedatangan Kabid dari Pengembangan Masyarakat. Nah, for your information ya teman-teman, aku tuh sering banget nih lihat kalau anak PKP yang daftar HM Pelita itu pasti suka banget memasukkan Pengmas sebagai pilihan pertama atau pilihan keduanya. Gimana tanggapannya Mbak Nadia nih? Karena banyak banget nih antusiasme dari dari mahasiswa PKP tentang bidang pengembangan masyarakat. Oke, mungkin karena kepala bidangnya juga ya. Kepala bidangnya For information aku juga ini loh dulu pengennya Pengmas. Pilihan pertama, yes. Dan magangnya juga di Pengmas. Oh iya, pilihan pertamanya waktu itu Pengmas berarti? Iya, pas masuk sini pertama pengennya Pengmas. Karena kayak relate banget gak sih sama PKP? Iya, sebenarnya iya. Karena PKP tuh kayak masuk ke desa gitu, bersosialisasi dengan masyarakat desa, dan Pengmas tuh kayak mewadahi tempatnya itu. Malah jadi aku yang cerita ya. Oh iya, jujur waktu awal pembukaan pendaftaran itu, waktu opreknya HM Pelita itu kan banyak banget tuh yang Pengmas daftar di Pengmas. Iya, itu jujur aku agak shock banget ya. Jujur bener-bener shock. Gak expect kah kalau sebanyak itu yang daftar? Iya, aku waktu itu deg-degan banget karena banyak banget nih yang di Pengmas. Ini aku harus milih siapa gitu. Jujur aku shock gitu. Takut salah milih, terus takut nanti menyakiti hati mereka juga. Yang gitu. gak masuk ya. Iya, gitu. Betul. Cuma ya akhirnya aku bisa memilih teman-temanku yang di Pengmas sekarang gitu. Berarti anak-anak Pengmas pilihan gitu ya Mbak Nadia ya? Semuanya juga pilihan. Iya, semuanya juga pilihan. Teman-temannya pilihan. Nah, Pengmas sendiri ini bidangnya seperti apa sih Mbak Nadia? Boleh tolong dijelaskan nggak? Oke, mungkin aku jelasin proker-unproker aja ya. Boleh. Jadi kan Pengmas itu kan singkatan dari pengembangan masyarakat. Otomatis kita melakukan suatu pengembangan di dalam masyarakat gitu. Nah, di situ tuh ada proker dan unproker juga nih. Jadi untuk prokernya itu yang pertama ada Bina Desa. Tapi mungkin aku jelasin di akhir aja ya, karena Bina Desa karena panjang. Panjang ya. Ya, terus sampai besok kayaknya ya. Enggak juga sih. Berbola. Terus kalau untuk unprokernya itu sebenarnya tuh ada dua. Yang lainnya itu tuh kenapa nih Mbak Nilam? Lewat iklan. Lanjut Mbak Nadia. Oke, terus kalau misalnya sebenarnya tuh dari semua bidang itu tuh menurut aku Pengmas itu tuh unproker yang paling sedikit karena ada dua aja. Yang pertama ada Bangsosma sama Renstra. Jadi kalau Bangsosma itu tuh kegiatan sosial masyarakat gitu. Jadi kegiatannya adalah kalau misalnya anak-anak PKP pasti tahu tuh kayak ada jarkoman kayak misalnya penggalangan dana, penggalangan dana gitu ya. Terus habis misalnya ada musibah, habis nanti kita ngadain penggalangan dana gitu, open donasi gitu. Dan insya Allah sebenarnya di bulan Ramadan ini, insya Allah pengembangan masyarakat akan melaksanakan takjil? Bagi-bagi gratis. Iya. Aku ikutan nggak nih? Boleh dong. Boleh ya. Anak HM kalau misalnya mau ikut-ikut bagi-bagi takjil itu juga boleh banget gitu. Berarti Bangsosma ini merupakan salah satu bentuk upaya, salah satu rasa empati dari
teman-teman HM Pelita disalurkan dari Bank Sosma ini ya, dan diurus oleh pengembangan masyarakat gitu Mbak Nadia. Benar sekali. Selanjutnya ada unproker apa lagi nih? Sebenarnya Bank Sosma itu tuh nggak cuma itu aja. Jadi kegiatannya itu tuh juga ada kegiatan forum besar. Jadi di mana itu tuh UKKHMP itu tuh ada kegiatan forum gitu. Nanti semua anak UKKHMP itu tuh kayak berkumpul gitu untuk mengadakan rapat. Misal kayak ada kegiatan apa nih yang mau dilaksanain di Fakultas Pertanian gitu. Nah, nanti dari Bank Sosma itu yang bertugas untuk mengadakan forum-forum itu gitu. Gitu sih kalau terkait Bank Sosma. Terus nanti kalau habis itu unblocker yang kedua itu ada Renstra. Jadi Renstra itu tuh rencana strategis. Rencana strategis ini tuh biasanya dilaksanakan sebelum adanya Bina Desa gitu. Oh, jadi kayak rapat prepare-nya buat Bina Desa seperti itu ya. Iya, betul. Jadi itu rencana strategis itu ya. Itu tuh nanti kan ada penanggung jawabnya nih. Terus nanti penanggung jawabnya itu tuh kayak terjun ke masyarakat, terjun ke masyarakat terlebih dahulu untuk mengidentifikasi kira-kira permasalahan apa nih yang bisa dilaksanain untuk program Bina Desa gitu. Nah, nanti mereka tuh melakukan survei. Iya, benar, survei sebelum masuk ke Bina Desanya. Iya, benar. Jadi nanti mereka ngelakuin survei terlebih dahulu gitu. Sebenarnya itu juga kegiatannya bersama-sama, cuma ini penanggung jawabnya lebih ke anak-anak Renstranya itu sendiri gitu. Apakah anak Renstra itu juga merupakan panitia PHT dari Bina Desa Mbak Nadia? Untuk tahun ini ya, jadi nanti harapannya untuk anak-anak Renstra ini bakal jadi anak PHT dari Bina Desa itu sendiri gitu. Jadi kan anak PHT itu kan yang mengonsepkan program kerja yang mau dijalankan gitu kan. Jadi tahun ini harapanku tuh pokoknya anak-anak Renstra itu tuh harus masuk ke PHT gitu sih. Dan apakah anak PHT dari Bina Desa itu merupakan juga anak pemas atau boleh yang lainnya nih Mbak Nadia nih? Oh, oke. Catat. Oke, catat ya teman-teman. Note. Sebenarnya untuk anak-anak PHT ini aku lebih ke anak-anak Pengmas dulu ya, karena kan mereka juga Pengmas itu kan untuk Bina Desa juga, untuk kegiatannya Bina Desa, habis itu kegiatan Renstra juga. Jadi mungkin aku akan memberdayakan anak-anak Pengmas terlebih dahulu. Setelah nanti kalau masih ada kayak yang masih kurang, nah nanti aku bisa ke luar Pengmas gitu sih. Oke Mbak Nadia, tadi kan sudah dijelaskan unprokernya ada 2, yaitu Bank Sosma dan Renstra ya. Benar. Nah ini yang puncaknya, prokernya yaitu Bina Desa. Benar sekali guys. Jadi Bina Desa itu tuh merupakan proker yang besar yang ada di pengembangan masyarakat gitu. Jadi aku jelasin ya terkait Bina Desa ya. Boleh. Bina Desa itu tuh merupakan proker yang ada di pengembangan masyarakat, dan itu tuh mungkin intinya aja ya, bentuknya itu tuh kita melakukan pemberdayaan di suatu desa mitra yang sudah kita sudah melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan desa tersebut. Terus habis tadi kan Renstra itu kan melakukan survei ya. Nah nanti surveinya itu diidentifikasi kira-kira permasalahan apa nih. Terus dari masalahnya itu apa yang bisa kita ubah di situ, apa yang bisa kita kembangkan. Solusi dari masalahnya seperti apa gitu. Benar. Nah nanti setelah itu, tadi fungsinya Bina Desa adalah melakukan kegiatan itu tadi gitu. Kegiatan dari Renstranya tadi ya, kayak seperti prakteknya gitulah ya. Dan Bina Desa tahun lalu itu aku juga ikut loh. Kita buat pupuk ya. Oh iya, dulu kamu di bidang apa? Aku humas. Jati. Oh iya, oke. Kalau tahun lalu itu kan kita membuat pupuk dari kotoran hewan. Iya, sebenarnya itu. Ya mungkin aku jelasin singkat aja yang tahun lalu ya. Jadi buat untuk gambaran Bina Desa di tahun ini. Jadi kalau yang tahun lalu ini kita tuh kerjanya di Desa Keragan namanya, ada di daerah Solo juga. Nah itu kegiatan Bina Desanya itu tuh kita melakukan pelatihan pembuatan pupuk. Pupuknya ini tuh pupuk organik. Jadi mereka memanfaatkan kotoran hewan dari sapi, terus nanti mereka olah, terus nantinya diolah menjadi pupuk organik gitu, singkatnya gitu. Terus setelah itu Bina Desa itu juga melakukan kayak publikasi gitu, kayak publikasi pemasaran gitu. Nah nanti setelah kita udah selesai itu melakukan pemasaran, nah itu nanti diserahkan ke desanya mau dilanjutkan atau mungkin mau diolah untuk masyarakatnya itu sendiri gitu. Dan apakah tahun ini rencananya masih tetap di Desa Keragan atau mau pindah Desa Mitra Mbak Nadia? Nah ini sebenarnya itu kendala yang ada sebenarnya bukan kendala juga sih, kayak mungkin permasalahannya, iya kesulitan yang akan dihadapi di Pengmas tahun ini, tapi ya semoga dapat diselesaikan juga. Amin. Sebenarnya kegiatan Pengmas tahun ini itu
kita harus mencari desa baru karena Sudah habis kontraknya ya Mbak? iya, kontraknya di Oke. Desa Keragan itu sebenarnya udah habis 3 tahun kan, dan terakhir itu memang di tahun 2023 gitu. Dan mungkin saran dari dosen juga dan pertimbangan dari anak-anak Pangmas juga, kalau misalnya kita harus mencari desa baru gitu. Nah, kita mencari desa baru, tapi sebelumnya itu nggak kita langsung mencari desa gitu ya, tapi kita melakukan Survei lagi. sebelum survei itu sebenarnya kita tuh kayak meminta pendapat sih Oh. sama dosen-dosen. Jadi kayak konseling gitulah ya. Konsultasi, benar Konsultasi. maksudnya. Jadi kita harus konsultasi dulu sama dosen, kira-kira ada saran desa atau enggak yang bisa diberdayakan gitu. Ya alhamdulillah ini udah ada beberapa survei, kita sudah melakukan survei sebenarnya, udah minta saran juga dan kita udah ke sana dan insya Allah kita udah dapat desanya juga gitu. Cuma mungkin kita masih mengupayakan kira-kira kegiatan bina desa untuk tahun ini tuh mau gimana, itu tuh masih kita pikirkan sama anak-anak Pengmas gitu. Berarti acaranya masih dalam proses on progress ya. Iya, pokoknya stay tune aja ya. Tungguin opreknya Bina Desa, panitia Bina Desa. Iya, benar. Itu pokoknya kalian harus tunggu di IG-nya Bina Desa juga. Pokoknya semua info tentang Bina Desa ada di situ gitu. Gimana Instagramnya di sini? Oh iya. Apa Sini. namanya? Ada di sini. Ada di sini. Sini. Namanya apa Mbak Nadia? Bina Desa. Bina Desa HM Pelita. Jujur aku lupa. Ya pokoknya ada di sini ya guys ya. Iya, Instagramnya ya. Hah? Ini dari Bina Desa 2023. Emang saya sedurunge kuwi? Iya. Oh iya, pokoknya inti IG-nya di sini ya. Di sini. Maaf guys. Oke. Kalau ngomongin soal pengembangan masyarakat, pasti kita juga langsung terpikir ke PPK Ormawa. Waduh, Ya, ini aduh. pertanyaannya yang sebenarnya ya insya Allah aku bisa jawab ya. Oke, lanjut. Gimana Mbak Nadia? Apakah di desa mitranya PPK Ormawa nanti sama desa mitranya dari Bina Desa itu apakah sama atau nanti kita beda, atau PPK Ormawa itu sebenarnya seperti apa sih? Kayak mahasiswa awam tuh kayak masih nggak ngerti gitu. PPK Ormawa tuh seperti apa Mbak? Kegiatannya ngapain? Terus kayak apakah itu juga termasuk dalam salah satu kuliah juga? Bagaimana Mbak Nadia? Oke, mungkin aku jelasin secara intinya aja ya dari PPK karena mungkin kalian bisa tanyain aja sama ketua PPK-nya nanti. Abis ini nanti kita ada episode baru tentang PPK Ormawa. Ini cuman gambaran garis besarnya aja ya Mbak ya. Benar. Jadi intinya PPK Ormawa itu tuh sebuah kegiatan seperti Bina Desa sebenarnya. Cuma di situ kita tuh melakukan pemberdayaan juga, pada intinya juga kayak gitu PPK gitu. Yes. Ya nanti pokoknya selebihnya nanti kalian bisa tanyakan langsung sama ketua PPK-nya gitu aja sih. Iya gitu. Untuk desanya di mana? Pokoknya nanti tunggu aja ya. Pokoknya nanti dikasih tahu sama ketua PPK-nya. Nah, makanya kalian cek di episode setelah ini. Kita akan lebih membahas lagi mengenai PPK Ormawa. Benar. Kembali ke laptop, kembali ke bidang pengembangan masyarakat nih Mbak Nadia. Siap. Di Mbak Nadia sendiri kan ini merupakan kepala bidang. Nah, suka duka di pengembang itu seperti apa sih Mbak? Banyak sukanya lah ya. Oke. Aku nggak bisa mengatakan sebagai aku yang sekarang di ketua pengembangan masyarakat ini ya, karena kan aku juga baru memulai di tahun ini. Mungkin aku mau ngasih gambaran aja yang tahun lalu, gitu nggak apa-apa? Boleh dong, boleh. Yeah. Apa sih yang nggak boleh buat kamu? Sih. Ya, sebenarnya tahun lalu aku kan juga di pengelolaan masyarakat. Di situ aku juga mengikuti kegiatan Bina Desa dan alhamdulillah aku juga menjabat sebagai salah satu staff kepala bidang di Bina Desa. Oke. Oh, ya jadi acara ya Mbak? enggak, di situ bukan. aku jadi sponsor Oh, sebenarnya. sponsor. Oh, langsung jualan ya, mencari cuan. Kepala punggungnya. Iya, aku sebenarnya mencari cuan guys di Bina Desa. Tulang punggung, waduh. Tulang punggungnya Bina Desa ini ternyata tahun lalu Mbak Nadia. Ya di situ alhamdulillah sih ya, kalau menurutku hampir gak ada dukanya sih. Berarti seneng-seneng ya, full senyum ya Bina Desanya ya. Apalagi kalau kalian nih ya, pokoknya kalau kalian lihat IG-nya Bina Desa, itu tuh bener-bener kayak seru banget. Kita ketemu sama masyarakat, kita ketemu sama anak-anak di sana. Terus habis itu kita kenalan sama anak-anak kecil di sana, terus habis itu kita ngobrol-ngobrol, habis itu kita kerjasama melakukan pemberdayaan yang waktu itu pupuk organik ya. Jadi kayak menurutku itu seru banget gitu, apalagi kita ya bertemulah sama masyarakat. Dan menurutku ini salah satu program kerja Bina Desa ini merupakan salah satu kegiatan yang relate banget ya dengan program studi kita ya, langsung terjun ke masyarakat desa, ke pertanian, dan sudah seperti apa ya, kayak praktikum gitu ya Mbak Nadia ya, praktikum di desa. Iya, alhamdulillahnya kan kegiatannya
Bina Desa itu kan gak jauh beda sama praktikum-praktikum yang ada di PKP ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelaksanain Bina Desa itu menurutku kayak ya udah kalian tinggal kayak ngelaksanain praktikum aja, nggak perlu kayak pusing, nggak perlu takut untuk ketemu sama masyarakat gitu. Kalian tinggal menerapkan aja praktikum-praktikum kalian ini di Bina Desa gitu. Dan mungkin satu lagi aku mau bilang, kalau misalnya tuh kalian kalau misalnya mau join Bindes, mau join Bina Desa itu kalian tuh langsung join aja gitu. Jadi nggak perlu aku bukan anak Pengmas nih, terus habis itu aku nggak mau join, aku nggak join, gimana aku takut nggak keterima. Udah kalian pokoknya coba aja, kalian daftar aja, pokoknya cari pengalaman itu salah satunya di Bina Desa gitu. Jadi ada opreknya tapi ya Mbak ya? Ada dong, itu pokoknya kalian tunggu aja. Nanti setelah program kerja HM Pelita yang lain itu nanti ada Bina Desa. Pokoknya ditunggu aja di IG-nya HM Pelita gitu. Oke, wah kayaknya seru banget ya obrolan kita sama Mbak Nadia kali ini. Terima kasih banyak Mbak Nadia sudah mau meluangkan waktunya untuk kita dapat berbincang-bincang. Jadi teman-teman podcast semua nih dapat mengetahui tentang Bina Desa, tentang tadi juga menyinggung sedikit mengenai PPK Ormawa, terus juga pengembangan masyarakat. Terima kasih Mbak Nadia. Jangan bosen-bosen ya main ke PKP Podcast dan ditunggu episode selanjutnya. Oke, mungkin aku Nilam pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!